Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mikael Suradikara dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku pengantar sosiologi yang ketujuh yang berjudul Introduction to Sociology by Henry Tischler. Perspektif artinya cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana tampak oleh si pengamat dengan 3 dimensi. Dalam kajian para sosiolog, perspektif didefinisikan sebagai himpunan asumsi dan keyakinan tentang sesuatu yang sedang diamati berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif memengaruhi perilaku manusia untuk bertindak menanggapi sebuah konteks situasi yang terjadi. Perspektif membimbing seseorang dalam menemukan perilaku relevan dan rasional sesuai dengan fenomena yang ada. Untuk menelaah sesuatu, para sosiolog melakukan asumsi-asumsi beberapa perspektif dalam sosiologi. Yang pertama, perspektif evolusioner. Perspektif evolusioner digagas oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Perspektif evolusioner merupakan perspektif paling awal dalam sosiologi. Perspektif ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat tumbuh dan berkembang. Karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka perspektif ini pun ditinggalkan. Yang berikut kedua, perspektif interaksionis simbolik. Perspektif interaksionis tidak menyediakan teori besar tentang masyarakat. Alasannya ialah istilah masyarakat, negara, dan lembaga masyarakat adalah abstraksi konseptual saja. Sedangkan yang dapat ditelaah secara langsung hanyalah orang-orang dan reaksinya saja. Jadi para penganut aliran interaksionis tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi mengenai masyarakat, negara, dan lembaga masyarakat karena hal itu bagi mereka terlalu abstrak. Yang berikut ketiga, perspektif fungsionalis. Perspektif fungsionalis melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir, teratur, dan bernilai yang dianut sebagian masyarakat tersebut. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan menjaga kestabilan dan keseimbangan. Yang berikut keempat, perspektif konflik. Perspektif konflik melihat masyarakat konflik di antara kelas, di mana masyarakat terikat secara bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa nilai bersama yang dilihat oleh para fungsionalis sebagai pemersatu bukanlah benar-benar suatu konsensus, melainkan konsensus tersebut merupakan hasil ciptaan dari kelas yang dominan yang menguasai masyarakat. Oleh karena itu, dialog terjadi apabila satu sama lain dalam keadaan seimbang dan setara. Yang berikut, individu adalah subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, subjek yang mempunyai kebebasan, subjek yang memberi arti pada sesuatu, yang mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan kompleks berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Sebagai contoh, badan manusia terdiri dari bagian-bagian yang membentuk satu sistem yang disebut sistem organik biologi manusia. Bagian itu misalnya jantung, perut, hati, tangan, saraf, otak, dan lain-lain. Kesatuan dari semua itu membentuk satu sistem yang disebut manusia. Demikian pula masyarakat mempunyai bagian-bagian, sehingga bagian-bagian di atas adalah hubungan sosial. Misalnya seperti hubungan antara seorang anak dan orang tua, hubungan antara orang muda dan lanjut usia, hubungan suami dan istri, hubungan pria dan wanita, hubungan atasan dan bawahan, hubungan lurah dan penduduk, hubungan guru dan murid, dan lain-lain. Yang berikut,
kelas sosial di Amerika Serikat adalah isu kontroversial, memiliki banyak definisi bersaing, model, dan bahkan perselisihan keberadaannya. Banyak orang Amerika percaya pada model 3 kelas sederhana yang mencakup kaya, kelas menengah, dan miskin. Model yang lebih kompleks yang telah diusulkan menggambarkan sebanyak tingkat kelas solusi, sedangkan yang lain menolak keberadaan dalam arti kelas sosial di Amerika. Most definisi dari kelompok orang struktur kelas menurut kekayaan, pendapatan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan keanggotaan dalam subkultur tertentu atau jaringan sosial. Sosiolog Dennis Gilbert, William Thompson, Joseph Hickey, dan James Henslin telah mengusulkan sistem kelas dengan 6 kelas sosial yang berbeda. Model kelas ini fitur kelas atas atau kapitalis yang terdiri dari orang kaya dan berkuasa, kelas menengah atas yang terdiri dari profesional yang sangat terdidik dan makmur, kelas menengah yang terdiri dari individu berpendidikan tinggi yang digunakan dalam industri kerah putih, kelas menengah bawah yang terdiri dari semi-profesional dengan biasanya beberapa pendidikan tinggi, kelas pekerja dibentuk oleh pekerja kerah administrasi dan biru yang karyanya sangat dirutinkan, dan kelas bawah dibagi antara pekerja miskin dan kelas bawah pengangguran. Yang berikut, globalisasi adalah arus barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya di seluruh dunia. Ini mengarah pada saling ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama di antara orang-orang di dunia. Terelakkan kebijakan atau perilakunya sering dikritik, betapapun terpujinya beberapa di antaranya. Globalisasi bagaimanapun juga merupakan ideologi dengan banyak arti. Hal ini sering diidentikan dengan solusi teknologi untuk pembangunan dan reformasi ekonomi. Istilah ini juga telah diadopsi oleh organisasi advokasi lintas batas yang membela hak asasi manusia, lingkungan, hak perempuan, atau perdamaian dunia. Gerakan lingkungan khususnya telah mengangkat panji-panji globalisme dalam perjuangannya untuk planet yang bersih, seperti dalam slogannya berpikir global, bertindak lokal. Yang berikut, keluarga merupakan unit dasar dari organisasi sosial. Sulit untuk membayangkan bagaimana masyarakat manusia dapat berfungsi tanpanya. Keluarga telah dilihat sebagai institusi sosial universal, sebagai bagian tak terelakkan dari kehidupan sosial manusia. Keluarga memainkan peran penting dalam melatih anak untuk mempersiapkan diri pada kehidupan dewasa. Sebagai agen utama sosialisasi dan enkulturasi, keluarga mengajarkan anak-anak cara berpikir dan berperilaku yang mengikuti norma, nilai, kepercayaan, dan sikap sosial dan budaya. Orang tua mengajari anak-anak mereka sopan santun dan kesopanan. Anak yang santun mencerminkan orang tua yang santun. Orang tua juga mengajari anak peran gender. Peran gender merupakan bagian penting dari fungsi ekonomi sebuah keluarga. Dalam setiap keluarga terdapat pembagian kerja yang terdiri dari peran instrumental dan ekspresif. Laki-laki cenderung mengambil peran penting dalam keluarga yang biasanya melibatkan pekerjaan di luar keluarga, yang memberikan dukungan keuangan dan menetapkan status keluarga. Yang berikut, masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang cenderung memiliki sifat individual dan heterogen dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai arsitektur dan industri yang canggih. Dalam masyarakat kota terdapat banyak kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan profesi. Masyarakat perkotaan memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi dengan tingkat asuasi yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang banyak. Kontrol sosial di dalam masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial sangat tinggi. Masyarakat perkotaan lebih mengutamakan prestasi sehingga mobilitas sosial relatif tinggi. Asosiasi di dalam masyarakat perkotaan bersifat sukarela dan cenderung menganut individualisme karena adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan secara individu. Selain itu, masyarakat perkotaan cenderung memisahkan diri secara fisik
berdasarkan perbedaan kelompok sosial. Diferensiasi sosial adalah pengkelasan, penggolongan, atau pembagian masyarakat secara horizontal atau sejajar. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan atau pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Stratifikasi sosial ada dua jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Sedangkan status sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ascribed status yang didapat sejak lahir, status tercapai yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, dan assigned status yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.